Kita, family kita, kalau ada perubahan perilaku yang segera periksakan ya segera dicek dulu. segera dicek dulu. Nanti perkembangannya di klepto. Oh gitu ya. Kasus. Jadi bahwa narkoba, sedikit informasi saya sampaikan, jumlah prevalensi atau pengguna narkoba yang ada di kota Surakarta ini sudah sangat lumayan banyak dan ini sudah sangat memprihatinkan. Kemudian berdasarkan data pengungkapan kasus juga dari Polresta juga lumayan banyak ya, dalam setahun ini ada sekitar 140 kasus ya yang terungkap. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Mari kita bersama-sama jauhi narkoba ya. Jadi ada kemudian untuk modus peredaran gelap narkoba, jadi sudah sangat beragam ya, mulai dari memanfaatkan permen, kemudian makanan ringan ya, jadi sudah sangat beragam. Kalau dulu mungkin kita tahunya peredaran narkoba itu hanya dalam bentuk. Dengan perkembangan zaman ini, jadi para pengedar narkoba itu sudah sangat pintar, dia memanfaatkan atau merubah pola ataupun bentuk aparat penegak hukum. Nah, sehingga kita harus waspada ya, supaya jangan sampai kita ini ataupun orang-orang yang kita cintai ini menjadi korban penyalahgunaan narkoba tersebut ya. Kemudian saya sedikit informasikan juga bahwa ciri-ciri ya, ciri-ciri orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba ya, biasanya orang tersebut ada perubahan perilaku ya, yang sangat signifikan lah. Dulu biasanya dia ceria, kemudian karena sudah terpengaruh narkoba, biasanya dia ada perubahan sikap, agak pendiam. Kemudian yang biasanya pendiam, dia bisa jadi pemarah atau agresif. Nah itu, karena perlu diketahui bersama bahwa narkotika ini yang diserang susunan saraf otak kita. Jadi yang dampak yang ditimbulkan oleh ketika orang sudah menggunakan narkotika tersebut. Jadi kalau orang sudah terpengaruh kesadarannya, sudah turun kesadarannya, ya dia akan terjadi perubahan perilaku ataupun perubahan sikap. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya ceria, dia jadi pendiam, biasanya pendiam, dia bisa agresif, sensitif, gampang marah. Nah, itu. Kemudian perlu saya sampaikan juga, awal orang itu bisa menggunakan narkoba yang paling pertama itu dia mendapatkan dari temannya. Nah, ini perlu diwaspadai bersama. Karena kenapa saya sampaikan seperti ini? Jadi para bandar-bandar narkoba, pelaku narkoba ini tidak ada target spesifik terhadap siapa yang nanti akan menjadi korban penyalahgunaan narkoba tersebut. Jadi siapa yang lengah, siapa yang kurang waspada, dia bisa menjadi korban. Ya. Dan untuk saat ini yang rata-rata menjadi korban penyalahgunaan narkoba tersebut adalah rata-rata di usia-usia produktif dari umur 15 tahun sampai 46 tahun. Ini berdasarkan data hasil survei. Nah ini, jadi kemungkinan anak-anak kita ya yang baik perubahan bisa diketahui ini penyebab perubahannya seperti apa. Ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, penyebab utama kenapa orang itu menggunakan narkoba ya salah satunya adalah yang paling pertama itu karena dikasih oleh temannya, mendapatkan narkoba itu dari temannya. Nah itu biasanya kan anak-anak sekarang ini dia tidak mau ingin mengikuti tren. Jadi kadang-kadang karena faktor ketidaktahuannya tersebut,
yang penting supaya kelihatan keren, jadi dia itu jadi ikut-ikutan. Nah, ini perlu diwaspadai. Kemudian selain itu ya, karena memang ada keinginan yang kedua, kenapa orang bisa sampai menggunakan narkoba. Yang kedua itu karena dia ingin mencoba, ya, karena mungkin sering lihat di internet ataupun di apa ya, rasa ingin tahunya lah, jadi sehingga ingin mencoba untuk menggunakan narkoba tersebut. Nah, ini perlu diketahui dan dipahami, ya. Jadi bahwa narkoba ini, kembali saya sampaikan, sudah sangat meresahkan, ya. Saya mengajak kita semua, ya, mari kita perangi narkoba, ya. Caranya sebenarnya sangat mudah. Yang penting kita harus punya pengetahuan dulu apa sih bahaya narkoba tersebut, sehingga setelah kita mengetahui bahaya narkoba tersebut, jadi tumbuhkan kesadaran pada diri kita untuk kita tidak mau menggunakan narkoba tersebut. Sangat sederhana sebenarnya caranya. Jadi yang penting ada kemauan pada diri kita untuk kita tidak mau menggunakan narkoba. Pasti saya yakin kita bisa terhindar dari narkoba tersebut. Bahaya narkoba. Betul ya, bahaya banget ya. Terutama buat anak-anak sekarang ya. Anak-anak usia 15 sampai 40. Ya, jajanan anak ya. Ini udah mulai merambah ke jajanan Anda. Bentuknya sudah berkembang. Permen gitu ya, Pak ya. Oke. Dan yang paling penting adalah mengenali perubahan perilaku dari perilaku, karena seperti yang saya katakan tadi, karena kan narkotika ini yang diserang susunan saraf kita. Jadi susunan saraf ketika udah rusak, dia akan terjadi perubahan perilaku. Iya. Yang pasti lama-lama nggak bisa langsung langsung diatasi secara terkait fasilitas pelayanan yang ada di BNN Kota Surakarta. Jadi di BNN Kota Surakarta ini ada namanya fasilitas pelayanan rehabilitasi. Jadi pelayanan rehabilitasi ini diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Jadi pelayanan rehabilitasi ini tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi monggo, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada keluarga, saudara atau masyarakat di lingkungannya yang menjadi penyalahguna narkoba, kemudian dia bingung, ingin sembuh tapi bingung harus kemana, monggo silakan datang saja ke BNN Kota Surakarta. Nanti kami akan membantu untuk memulihkan dari ketergantungan narkoba tersebut. Dan jangan takut, ya. Jadi bagi siapapun pecandu narkoba tersebut yang mau datang dengan kesadaran sendiri untuk ingin pulih, pasti ada perasaan takut. Ketika dia ingin sembuh, dia pasti bingung, ataupun perasaan takut kalau dia nanti datang takut ditangkap. Jadi kondisinya tidak seperti itu. Yang penting bapak mau memang si klien ini untuk pulihkan kembali dari ketergantungan narkoba tersebut. Jadi saya sedikit informasi juga terapi pemulihan, mulai dari treatment dulu, di TAT dulu, diketahui sejauh mana ketergantungan orang ini terhadap narkoba tersebut. Kalau dia masih ringan, nanti ada namanya rawat jalan. Kalau hasil TAT ataupun tes psikologi tersebut dia sedang ataupun sampai berat, nanti kita akan rujuk ke rumah sakit yang memang memfasilitasi untuk rawat inap bagi
korban-korban penyalahgunaan narkoba tersebut. Jadi di Kota Surakarta ini sudah banyak adanya IPWL namanya, ya, instansi penerima wajib lapor, ya, mulai dari rumah sakit, kemudian puskesmas, dan sudah banyak juga yang dirawat di sana. Ya, jadi itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jadi BNN Kota Surakarta ini ada namanya fasilitas rehabilitasi, monggo ini dimanfaatkan. Ya, fasilitas ini gratis, dia